Shalom, jemaat damai yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi di dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini Kamis 25 Februari 2021. Masih dalam minggu Prapaskah yang pertama, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah firman Tuhan, sebuah renungan yang mengambil sebuah tema Total Depravity. What can I do? Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan dengan sebuah pujian berjudul Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang buta berjalan, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Samas hari ini mengambil perikop di dalam bacaan kita Roma 3 ayat 21 hingga 31. Saya mohon Bapak Ibu Saudara dapat membacanya di rumah masing-masing. Saya akan membacakan dari ayat 23 dan 24. Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kitab Roma ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Roma, di mana jemaat di Roma ini tinggal di kota Roma yang kita tahu bahwa adalah sebuah kota metropolis, sebuah pusat pemerintahan kerajaan Romawi pada masa itu. Ya, ibaratnya seperti kota Jakarta gitu ya, di mana banyak orang di kota Roma menyembah kepada dewa-dewi, patung-patung, dan ilah-ilah yang lain. Agama-agama begitu banyak pada saat itu. Agama Helenistik, penyembahan kepada berhala, dan sebagainya. Tak terkecuali juga ada jemaat di Roma yang beranggotakan orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Seperti kita ketahui bahwa orang Yahudi adalah jemaat yang memegang erat hukum Taurat. Oleh karena itu dalam ayat 21 Rasul Paulus berkata,
Dia mengajarkan sebuah kebenaran Allah yang dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Dia mengajarkan sebuah hukum Allah tanpa membatalkan hukum Taurat. Apa yang diajarkan? Dia mau berkata pada ayat 23 tadi bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalimat ini sungguh membuat kita akan terkejut. Tidak terkecuali, semua orang telah berbuat dosa. Bahkan seorang bayi yang baru lahir sekalipun telah berbuat dosa. Mengapa demikian? Mari kita mengingat sebuah peristiwa di Taman Eden. Bagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Adam tidak menuruti perintah Allah. Dia tidak taat. Dia memakan buah terlarang. Dan dia jatuh di dalam dosa. Kejatuhan dalam dosa adalah sebuah perlawanan kepada perintah Allah, ketidaktaatan akan perintah Allah. Manusia yang telah jatuh dalam dosa itu disebut dengan total depravity di dalam ajaran Calvin, di mana GKI menganut aliran Calvinis ini. Total depravity, kerusakan total, yaitu gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia telah menjadi rusak. Kerusakan total ini berakibat kepada dosa yang membawa kita kepada kejahatan yang melawan Allah. Saya teringat bagaimana sebuah peristiwa di masa kecil saya untuk menjelaskan tentang konsep ini. Waktu saya masih berumur 5-6 tahun, ya sekitar itu ya, saya bersama teman-teman sepermainan saya bersepakat untuk mengambil mata kucing yang melekat pada kendaraan sepeda motor. Saudara-saudara yang hidup di era itu pasti mengerti kalau sepeda motor itu ada mata kucing yang bisa dilepas dengan mudah, tinggal diputar dengan tangan ya. Jadi saya dengan teman-teman berlomba untuk mengambil atau tepatnya ya mencuri gitu ya Bapak Ibu. Saya jadi malu nih mengingat peristiwa ini. Jadi kami dengan bangga kalau bisa mengambil atau mencuri mata kucing tanpa diketahui orang, dan kita akan menunjukkan satu dengan yang lain hasil usaha kita. Atau di zaman ini saya mendengar berita anak-anak telah dengan mudah mengakses atau melakukan tindakan menonton video-video yang berkonten dewasa. Wah, ini sungguh sebuah tantangan di zaman ini. Seorang anak tidak luput daripada dosa. Tidak ada yang mengajarinya. Ayah ibunya tidak. Siapa yang mengajarinya? Tidak ada yang mengajarinya. Tapi dia telah melakukan tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu. Jadi saudaraku, bila kita mendengar berita seperti ini, apa yang kita perlu lakukan ya? Dengan kerusakan total seperti ini, what can I do? Tidak ada yang bisa kita lakukan. Tetapi ada sebuah kabar baik, saudaraku. Di dalam ayat 24 Rasul Paulus berkata, oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ada pengorbanan, ada darah Yesus yang telah tercurah untuk memulihkan kerusakan total tersebut, untuk memulihkan gambar dan rupa Allah di dalam diri kita. Ya saudaraku, bagaimana kita mendengar firman Tuhan ini di tengah-tengah saat ini kita hidup, di tengah-tengah dunia yang menawarkan begitu banyak agama, begitu banyak isme-isme, begitu banyak kebenaran di dalam tanda kutip yang ditawarkan oleh dunia. Saya teringat Pak Catur mengutip di dalam Kebaktian Rabu Abu yang lalu pendapat seorang teolog di abad ke-19 yaitu Abraham Kuyper yang berkata demikian. Agama membawa manusia kepada Tuhan dengan sejumlah aturan-aturan keagamaan. Banyak aturan-aturan yang diberikan oleh agama,
untuk membawa manusia seolah-olah kepada Tuhan. Bahkan banyak agama mengajarkan tentang perbuatan baik. Seperti seseorang yang pernah saya jumpai, dia berkata, "Untuk apa saya menjadi orang Kristen? Saya bisa lebih baik daripada orang Kristen." Coba kamu lihat, ada pendeta yang melecehkan jemaatnya, ada orang yang mengambil uang padahal dia orang Kristen, menipu orang, dia adalah orang Kristen. Oh, saya tidak lakukan itu semua, saya lebih baik dari mereka. Kebaikan macam apa yang telah mereka lakukan? Kerusakan total masih menyisakan sedikit kebaikan, saudaraku. Ini yang disebut dengan kebaikan natural atau kewajiban moral belaka. Tapi sesungguhnya tidak ada kebaikan absolut, kebaikan yang benar-benar di hadapan Tuhan baik. Tidak ada yang baik di hadapan Tuhan. Seperti firman Tuhan yang telah kita baca, semua telah berbuat dosa. Nah, saudaraku, ada pilihan yang kedua seperti yang telah kita ketahui sebagai orang percaya. Mungkin di antara saudara telah banyak menjadi orang Kristen sejak lahir. Sejak di kandungan ibu, saudara telah menjadi orang Kristen. Seperti istri saya, dia berkata, "Saya sudah GKI ketika dikandung mami saya." Saya tertawa mendengar kalimat ini. Dia lebih GKI dari saya, gitu ya, karena sejak di kandungan sudah menjadi GKI. Ya, bersyukurlah bila saudara di dalam perjalanan saudara sebagai orang Kristen, saudara telah menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tetapi ingat, jangan jadikan kekristenan menjadi sebuah agama dalam hidup saudara. Jangan menerima anugerah keselamatan itu dengan percuma. Atau dalam bahasa Inggrisnya, take it for granted. Lakukanlah ucapan syukur dalam hidup Anda. Layanilah Tuhan, ungkapkan syukurmu. Jadikan Tuhan dalam hidupmu dengan sepenuh-penuhnya yang menjadi yang utama, menjadi pusat dalam hidupmu. Tetapi bila saudara sudah menjadi orang Kristen selama ini, mungkin saudara kurang satu langkah lagi. Saudara mengenal Tuhan, saudara mengerti cerita Alkitab, bahkan menghafalnya dengan benar. Tetapi sesungguhnya saudara belum menempatkan Tuhan menjadi Tuhan di dalam hidup saudara. Saudara belum mengaku bahwa saudara berdosa dan membutuhkan anugerah keselamatan di dalam Dia. Saudaraku, bila Roh Kudus menggerakkanmu untuk berdoa saat ini, berdoalah di hadapannya. Mengakulah akan dosa-dosa saudara di hadapan Tuhan, dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Sungguh kami mengakui bahwa semua manusia telah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Demikian pula dengan kami, ya Tuhan. Ampunilah kami. Kami sungguh mau mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk boleh menjadi Tuhan, menjadi yang terutama dalam hidup kami, yang memimpin hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, meneguhkan iman kami untuk berjalan bersama di dalam Engkau, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Saudara bisa melanjutkan dengan berdoa syafaat, berdoakan para lansia. Tuhan Yesus memberkati.